Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya selalu berharap dan berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat suatu diskusi yang sangat menarik, yang dimana lagi-lagi di dalamnya ada Ustadz Tsuma yang mencoba untuk memutarbalikkan suatu kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yang dimana dia berkuar-kuar tentang iman Kristen. Akan tetapi pada dasarnya dia juga sama sekali tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kekristenan, apalagi tentang isi Alkitab. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana seorang apologet Kristen akan membantah serta mematahkan setiap narasi dan argumentasi liar dari seorang Ustadz Tsuma. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tapi ternyata disamperin sampai ke rumahnya nangis. Oke. Nangis. Ya, buktinya kenapa nggak jawab tantangan saya. Oke. Iya, silakan. Yesus kapan jadi Kristus? Silakan. Yes. Kalau berdasarkan Kisah Rasul 2 nomor 11, di situ pada hari lahirnya dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Jadi maksudnya Kristusnya Tuhan di kota Daud. Beda Kristusnya Tuhan dengan Kristusnya Paulus. Oke ya. Sedangkan Kristusnya Paulus itu nanti menjadi Kristus pada saat dia selesai di ospek di dalam kubur 3 hari 3 malam. Melalui asistennya Lukas di Kisah Rasul 2 nomor 36, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan agar menjadi Kristus bagi RK. Silakan. Oke. Anda Jadi menurut Bang Juma, Kristus itu hadir saat di Lukas pasal 2. Ya, itu baca dalilnya. Nomor 36-nya baca. Untuk itulah Yesusnya Paulus maksudku ya. Dia dibangkitkan untuk menjadi Kristus. Silakan Anda bantah dalil kitab Anda sendiri. Oke. Jadi Kristus itu di dalam bahasa Yunani atau bahasa apa? Kristus itu bahasa Yunani lah. Oke. Di dalam bahasa Arab Kristus artinya apa? Mesias. Kok larinya ke situ ya? Kok takut? Santai aja. Santai aja. Saya santai kok ini. Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Saya sopan ya. Iya, saya tahu. Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Ini berbicara tema. Iya, berbicara tema. Yesus kapan jadi Kristus? Kok larinya ke Islam? Semuanya memahami. Di dalam bahasa Arab Kristus artinya apa? Enggak usah ke situ, enggak usah ke situ. Loh, kok enggak usah ke situ? Mau saya tunjukkan data, Kipli? Kenapa saudara RK? Enggak mau saya tunjukkan data atau tidak? Kenapa? Bahwa Mesias itu adalah Kristus? Iya, itu tidak ada masalah dengan itu. Sekarang tidak yang ada masalah Anda pahami di sini, dengar. Silakan, saya dengar Nabi dulu. Isa Saya ingin penontonnya rame dulu, rame baru saya bantu sejak bayi sudah menyatakan dirinya ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Dari sejak bayi. Oke. Sekarang permasalahannya di kamu. Siapa Kristus yang nanti jadi mayat ini baru diberikan gelar untuk menjadi Kristus. Oke, Mesiha artinya Mesiha. Tidak laku. Tidak laku bagi saya cara. Oke, saya tunjukkan data saja, Kipli. Gedein layar saya. Tidak laku bagi saya. Gedein layar saya, Kipli. Silakan, itu sudah besar. Ya, pakai data saya nih, Kipli. Ya, silakan. Perhatikan di sini dibaca apa, Kipli? Silakan kau teruskan, enggak usah kau kayak gitu. Kenapa kamu takut? Di sini Mesihu atau enggak? Enggak usah, sini tidak sedang Apakah Mesihu adalah Mesias? Dengar. Tinggal jawab aja. Saya minta dengan hormat. Saya diskusi dengan santun nih. Teman-teman, saya mute dulu ya. Saya jelaskan dulu. Jangan gitu. Saya mute kamu dulu. Dengarkan saya. Tidak ada hubungannya pembahasan tentang gelar, tentang nama. Main mute lah, Kipli. Kita diskusi, saya santai loh di sini, Kipli. Memang santai. Kamu takut ya berdiskusi? Bukan. Kalau memang kamu mau, kita cari room yang netral.
Senang, dengarkan, Kita dengarkan. cari room yang netral bahas ini, mau nggak? Dengarkan. Sejak kapan Kamu mau atau tidak kita cari room yang netral? Sejak Membahas kapan Yesus kapan Yesus Tuhan? jadi Kristus? Jadi Kristus kapan? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Kamu mau nggak kita cari room yang netral? Ada Pertanyaan saya, moderatornya. sejak kapan Yesus jadi Saya Kristus? ingin sekali diskusi masalah ini, makanya saya tanya. Sejak kapan? Apakah Al-Masih adalah Mesias? Pingin kali. Tapi yang disebut, yang dibawa Apakah Mesias adalah Al-Masih? tidak ada hubungannya dengan tema yang kubahas kalau kau itu. ketakutan makanya Juma Tidak sekolah. ada hubungannya Kalau dengan cuma itu. security terus mau bahas Alkitab, itu nggak ada ngefeknya buat saya Juma. Sejak kapan Ya. Kristus Yesus jadi Kristus? Kamu nggak belajar teologi. Makanya saya bilang kamu mau cari room yang netral debat dengan saya masalah ini. Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Ya, apakah Al-Masih? Saya akan jawab. Apakah Al-Masih adalah Mesias? Kenapa Apakah lari ke Al-Masih situ, adalah Dek? Mesias, Juma? Kenapa lari ke situ, Dek? Di Islam. Enggak, saya nggak cari di situ Juma. Islam. Coba, gini abang. Saya panggil kamu abang nih. Saya panggil kamu Bang Juma. Bang Juma. Coba, saya menghormati kamu, Bang Juma. Ya, saya menghormati kamu. Coba kita diskusi baik-baik. Mulut pantat ayam. Dengarkan. Jangan Dengarkan nilut, ya. Bang Juma. Kita diskusi baik-baik. Saya menghormati Diam kamu. diam dulu. Saya Saya ingin bicara, boleh? akademisi dengan kamu diskusi malah masalah ini. Silakan kau bicara dulu, silakan. Oke, sekarang menurut pandangan Bang Juma, saya diskusi baik-baik, ya. Apakah Al-Masih adalah Mesias? Tidak ada bahasan itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ya kita Allah, bicara ya. tentang Mesias, bicara tentang Ini Kristus. Kamu berbicara tadi sendiri sudah sejak mengatakan kapan? bahwa Kristus adalah Mesias. Sejak kapan? Tadi kan kamu mengatakan bahwa Sejak Mesias kapan? adalah Kristus, gitu kan? Iya, Teman-teman nggak usah gitu saya. saya ngerti, Ya. tapi Sekarang, kita apakah Al-Masih tidak adalah sedang Mesias? membahas. Dengar. Ya, apakah Al-Masih adalah Mesias, Bang Juma? Teman-teman, temanya bukan Ayo. berbicara mengenai mengartikan Iya, saya Al-Masih. paham Udah. Bang Juma. Saya sangat Udah, paham. kamu Gak usah turun gitu dulu. ya. Kamu turun dulu, saya Oh, jelaskan kenapa dulu takut? menit itu. Turunkan. Takut Juma akademisi dengan saya. Takut, Kalau begitu, turunkan. kamu berani Kamu bahas tema. takut, turunkan saya. Kalau Kamu akademis bahas dengan saya, tema. kamu yakin kamu kan Kamu berani bahas tema, berani. Ayo, berani bahas tema. Oke, Makanya saya tanya, oke, kamu silakan. tadi mengatakan Kristus Silakan adalah kau Mesias, paparkan. betul? Tadi kamu mengatakan Kristus adalah Iya. Mesias, betul? Kristus Betul. dalam bahasa Yunaninya itu gelar daripada nabi yang Oke, datang ke betul tengah-tengah atau Bani tidak Israel. Kristus adalah Mesias? Mereka menyebutnya dengan Al-Masih atau Mesias. Oke. Ah. Berarti Al-Masih adalah Mesias? Yes. Oke. Jadi menurut kamu bahwa Mesias itu ada di Lukas pasal 2, tidak ada dalam Taurat Musa? Kenapa larinya ke situ, Saya Cahyo? tanya, apakah Kristus tidak ada di dalam Tauratnya Musa? Atau Mesias tidak ada dalam Tauratnya Musa? Tidak ada. Karena kamu mengatakan Lukas pasal 2, tidak ada kan? Tidak ada. Oke. Teman-teman, 2000 orang perhatikan ya, mata memandang, ya. Di dalam surat 3 ayat 45 di sini dikatakan Masihu, ya. Dikatakan Mesiha. Juma mengatakan Mesiha tidak ada di dalam perjanjian lama. Juma. Ini Targum Jonathan Ben Juzel, Kejadian pasal 3 ayat 15. Jangan takut. Ini Taurat Musa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dalam Targum Jonathan. Dia bilang apa? Bisa baca nggak? Tidak. Oh, nggak bisa baca. Beyome Malkah Mesiha. Jadi dalam Taurat, Mesiha yang tertulis di dalam sini, di Yeah. dalam yang dia maksudkan dalam surat 3 ayat 45, sudah ada Yeah. dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, di sini Yeah. dia katakan apa? King Mesiha. Yes. Jadi Al-Masih itu adalah raja yang Yeah. sudah ada ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Iya. Berarti batal argumentasi kamu yang mengatakan Mesias Iya. belum ada. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa Udah yang salah, kamu udah salah di sini Juma. Apa Kamu udah hubungannya? salah. Apa hubungannya? Kamu udah gagal Apa di sini hubungannya? Juma. Apa hubungannya? Kamu mengatakan Mesias nggak ada di dalam Sekarang- Taurat, ya. sekarang Hanya ada pertanyaan saat di saya. kitab Lukas. Sekarang Ternyata di dalam pertanyaan Kejadian 3 ayat saya. 15 ada kata Mesias. Pertanyaan Makanya saya saya. bilang Juma, ya Bang Juma, kamu dengar. Makanya saya bilang pentingnya belajar kristologi dengan baik. Jangan hanya security terus mau bahas bibelnya orang. Ini yang fatal. Teman, belajar Alkitab dengan baik. Benar Sudah. nggak? Tadi kan kamu bilang di Lukas pasal 2, betul nggak? sudah nggak? Ya sudah, silakan. Oke. Silakan. Saya Masih mau tidak ada tanya. urusan. Saya tidak ada urusan dengan ada 1000 Mesias di dalam Kejadian, dalam kitab Taurat. Tak ada urusan dengan saya itu. Yang saya pertanyakan, siapa yang jadi mayat baru jadi Kristus? Sudah? Kok bengong? Ya, jadi gini.
kita kembali pada tema ini. Yesus kapan jadi Kristus? Di sini nggak bicara Ya tentang memang mayat. dari tadi itu. Di sini nggak dari ngomong tadi. soal mayat. Di sini ngomong tentang si Yesus kapan jadi Itu Kristus. dari Kamu tadi, bilang dari Kristus tadi. atau Mesia tidak ada dalam perjanjian lama. Tadi kamu ngomong sendiri, Rikot teman-teman. Ini ada rikotan. Juma mengatakan Mesia tidak ada dalam perjanjian lama. Sementara kalau kita perhatikan dalam Targum Jonathan Ben Yuzel, di sini ada kata Mesia. Beyome malka Mesia. Nih, Mesia. Iya. Dan Mesia ini yang mereka akui juga adalah Masias. Itu Dalam surat semakin 3 ayat menguatkan. 45, Ali Imran ayat Itu 45. semakin. Berarti Itu Juma, semakin menguatkan. kamu ini makanya saya bilang, kalau debat akademisi, kamu udah kalah di sini sama saya. Kamu Itu udah sudah kejebak dengan omongan kamu. Kamu secara akademis saya bilang, menunjukkan kalau Targum. memang kamu mau berdebat dengan saya masalah Mesias, kita ambil room netral. Dia nggak Berani atau jawab. tidak? Dia nggak Masalah jawab, ini. teman-teman. Dia nggak jawab. Berani atau tidak? Dia nggak jawab. Iya, inilah saya bilang, makanya sekolah Juma. Sekolah Semakin Juma kau ya. menjelaskan Targum, Kamu nggak mampu dengan saya berdebat masalah ini karena saya terlalu Iya, kasar saya masalah ini tanya, Juma ya. siapa Kemudian, yang Juma, diganti kamu diam jadi baik-baik ya. Kristus? Siapa yang jadi Kristus setelah jadi mayat? Itu loh pertanyaan saya. Juma, kalau mayat itu mayat selamanya itu nggak bangkit-bangkit. Kayak Yesus bangkit tak? Bukan itu. Siapa Saya tanya, yang jadi Yesus mayat bangkit dulu baru tak? jadi Kristus? Bangkit. Bangkit. Siapa yang Kalau jadi memang mayat kita dulu mau baru jadi kembali pada Kristus? Kristus poin ini, berarti kamu berdiskusi dengan saya secara di room netral. Berani atau tidak? Ini saya sudah siap. Berani atau Turun. tidak? Supaya Saya kamu jangan siap kabur-kabur. ini. Berani atau tidak, Juma? Saya memang Kamu sudah siap. berani atau tidak debat dengan saya di room netral? Kamu berani atau tidak? Ini sudah netral ini. Ini sudah netral ini. Dikit lagi diturunkan ini. Ini sudah Makanya netral. saya Jangan bilang, diturunkan. kalau Jangan akademisi diturunkan. dengan Biar saya dia Juma, malu di sini. kamu gagal debat Jangan dengan saya masalah diturunkan. ini. Ya. Jangan diturunkan. Ya, kamu Jangan gagal Biar debat dia dengan di saya sini dia masalah ini. membusuk. Hancur kamu debat dengan saya Biar masalah kau ini Juma. membusuk. Karena Biar kau apa Juma? membusuk di Ya, sini. saya punya fatal, saya punya diskusi, saya punya bahan yang begitu cukup besar. Ini dalam Sefaria pun ini bahas tentang Mesias. Iya, itu bahas Kita Mesias. bicara tentang Mesias yang Yang diurapi. saya bahas ini, yang Ya. di kisah para rasul. Iya, karena nomor ini 36. kamu nggak ngerti arti dari Mesias itu artinya pribadi yang diurapi. Jelaskan. Ya. Jelaskan. Siapa yang di Saya kisah sudah Rasul jelaskan. 2 nomor Tadi 36, kau mengatakan apa, Juma? Yang Tadi kau jadi mengatakan mayat apa? dulu Saya tanya, tadi kau mengatakan apa? baru jadi Coba saya dengar. Kristus. Oke, saya Siapa? ikut ulangi lagi. Tadi kau mengatakan Siapa yang ada coba di kisah para rasul dengar 2 dulu, teman-teman, nomor dengar dulu. 36 Gak usah yang keep silent. mati dulu baru jadi Kristus. Itu Oke, siapa? Oke. Kamu jangan lari dari tema Juma. Ini kamu yang buat temamu loh. Kamu yang buat tema bahas masalah Kristus loh. Yesus yang anak ingin Maria, dengar. Dengar. Yesus anak Maria Masalah ini, menurut Ji, kamu yang buat temanya. Lukas 2 Jangan nomor kau kabur-kabur 11. dari Diam temamu dulu. yang kau buat, Ji. Diam dulu. Diam dulu. Diam. Gimana Diam kamu dulu ya. ini? Diam dulu ya. Silakan, saya dengar. Di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir Kristus. Jadi bayi dia sudah Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang jadi mayat dulu baru menjadi Kristus? Oke. Kita Itu loh. kembali. Tadi kamu berdiskusi dengan saya. Siapa? Ya kan? Jangan kemana-mana. Siapa Tadi kamu yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Silakan. Dengar dulu, Deng. Ya. Dengar dulu, Deng. Tadi Silakan. kau mengatakan, saya tanya, ya, sejak kapan, ya, ada rikotan semua ini, Deng. Ya, sejak kapan Yesus itu dikatakan sebagai Kristus? Kau jawab, sejak di Lukas pasal 2 ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya Hari bilang, ini saya lahir. tanya lagi, Deng. Ya, apakah di dalam Taurat tidak tertulis kata Mesia? Kau bilang tidak ada. Iya, kau bilang betul kan? Kau bilang tidak ada. Ya kan, tidak ada. Lalu Tidak saya ada. tanya, Mesias itu apakah Al-Masih? Kau bilang iya, betul. Iya. Nah sekarang makanya saya tunjukkan data kepada kau, Deng. Iya. Ini di dalam surat 3 ayat 45 saja kalian mengakui Iya. Al-Masih sebagai Mesias. Iya. Ya. Lalu dalam Targum Jonathan di sini sudah ada Kejadian 3 ayat 15 Mesias Iya. sudah ada. Bahkan Betul. Al-Masih itu dikatakan sebagai raja.
Iya. Ya, Terus makanya saya ini hubungannya- diskusi dengan hubungannya orang yang dengan memahami tema apa? Alkitab, yang katanya memahami Alkitab, hubungannya tapi dengan nyatanya tidak tema paham apa? Alkitab. Hubungannya dengan tema apa? Hubungannya dengan tema. ada kan? Ah. Yesus Apa kapan hubungannya? jadi Kristus? Kalau kau bilang kapan, kau bilang saat di Lukas 2. Saya bilang tidak. Karena Sekarang bicara pertanyaan tentang saya- kristologi, bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Itu. Pertanyaan saya Jangan kepada lari Adik. dari tema Juma. Adik. Berarti poin ini saja Adik. kalau secara akademis kau sudah gagal. Adik, pertanyaan saya, Gini deh, mau nggak kita diskusi di room netral? siapa yang baru Jangan jadi tanya kau dong, kau pertanggungjawabkan dulu omonganmu ini. siapa yang nanti Jangan jadi tanya dulu, kau pertanggungjawabkan. Kau nyatakan dulu bahwa kamu salah mengatakan Yesus kapan jadi Tuhan. Kau bilang saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat kau Tuhan. ingin Saat- taruhan dengan saya? Taruhan Kau ingin apa? taruhan dengan saya? Oh berarti apakah agama kamu diajarkan Dengar. taruhan? Dengar. Kau ingin taruhan bahwa Masa kau pembohong? agamamu ngajarin kamu taruhan gimana? sih, Kejadian Juma? 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. Saya baru Kejadian lihat 3 ya, nomor 15, kau Juma tunjukkan yang kepada katanya saya. beragama ngajak orang taruhan ini kayak gini nih. Cuma jangan nangis Juma. Jangan nangis Juma. Apakah agamamu ngajak kau taruhan? Masa kau ngajak saya taruhan? Aduh Tuhan Yesus Sudah. Kamu sudah ngomong. Sudah puas. Sabar. Sudah puas. Kau pertanggungjawabkan. Kau jangan tanya terus. Kau pertanggungjawabkan dulu omongan tadi. Iya, Bahwa saya di dalam pertanggungjawabkan. Kejadian 3 ayat 15 berbicara tentang Mesia atau tidak? Oke, baik. Oke, saya bahas Oke, ya. silakan. Jawab. Oke. Jawab. Kalau kau memaksakan di dalam Kejadian Data Bang Juma, data. Kau bisa diam Data nggak? dulu baru ngomong. Data dulu baru ngomong. Saya bisa kan data diam baru nggak? ngomong. Kamu Kau bisa data diam dulu, nggak? silakan. Ada Kau data bisa nggak? diam nggak? Silakan. Nah, Ku diam, silakan. Kejadian 3 nomor 15 itu di dalam terjemahan Lembaga Bibel Indonesia, di situ tidak ada kata Masiah atau Al-Masih. Itu tidak ada. Itu hanya ada di Targum Yonatan dan itu tidak dipakai di Indonesia. Paham kau, Dek? Itu satu. Kalaupun ada, Dek, yang dimaksud di situ adalah Yesus anak Maria kan, Dek? Artinya bahwa ternyata bukan pada saat lahir saja dia sudah disebut Kristus, Dek. Sebelum dia lahir aja sudah disebut Kristus, Dek. Berarti lebih menguatkan saya kan? Sekarang posisimu adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi mayat dulu baru Kristus itu siapa, Dek? Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih ya, terima kasih. Silakan. Ya. Silakan. Oke, jadi kalau berbicara tentang ini, ya tentang terjemahan dari BLAI, ya, saya pribadi sangat sepakat dengan Pak Dr. Jonathan Purnomo bahwa ada kitabnya kesalahan Kristen? terjemahan. Ya saya harus akuin dalam terjemahan BLAI ada banyak. Saya sepakat dengan Pendeta Dr. Jonathan Purnomo. Saya sepakat. Tepuk tangan lagi. Yang di bawah Ya, tepuk karena saya tangan. belajar dari Dr. Jonathan Purnomo juga. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Oke, sekarang saya Memang minta. harus akuin ngapain? Sekarang gini. Nomor- Sekarang saya minta. Jangan kemana-mana. Tenang Juma, tenang. Ya. Kemudian kita perhatikan. Maka dari itu kita membutuhkan bahasa asli. Udah Oke. ditelepon sama Yonatan Nandar itu. Oke, silakan. Oke, sekarang kita buka bahasa aslinya Bang Juma. Ya. Iya. Ya. Silakan. Bang Juma kan jago jago Bible kan? Iya. Jago nggak? Jago Silakan, tak? Dek. Bang Juma jago Silakan, nggak Dek. dari Bible? Jago tak dari dengan Bible? Jago Enggak, tak? saya tidak bisa bahasa Ibrani. Tadi Saya kamu jujur aja jawab sama dulu, Anda. bisa baca, coba ikro. Saya tidak bisa baca Ibrani. Nah, maka dari itu nggak usah sok-sokan bahas Bible. Iya. Kalau nggak bisa bahasa Iya. asli. Iya. Iya. Nah, Kalau sekarang kamu nggak bisa bahasa asli, sekarang, paling dengar. kurang kamu tanya orang yang mengerti, ya Juma ya. Makanya dengarkan baik-baik ya. Di dalam Targum Jonathan di sini membahas tentang apa? Tentang Mesia. Lihat nih. Di sini dia bilang apa? Iya. Beyomei Malkah. Malkah ini adalah raja. Jadi Itu merujuk obat kepada dari siapa? dosa manusia adalah raja yang disebut sebagai Al-Masih. Sebagai Itu Mesias. merujuk kepada Sebenarnya siapa? teman-teman dengar jangan potong. Sebenarnya Itu merujuk teman-teman kepada Islam ini siapa? jangan potong Juma. Itu merujuk Sebenarnya kepada teman siapa? jangan potong Juma, jangan potong.
Itu merujuk kepada siapa? Mulai ketakutan si Juma. Jangan mulai ketakutan. Yang saya sebenarnya tanya kisah para teman-teman Islam rasul. ini sudah mengakui bahwa Al-Masih itu adalah Mesias. Nih, Masihu dalam surat 3 ayat 45. Apa masalahnya dengan ini, coba teman-teman? Masalahnya dengan ini yang menjadi persoalan di sini adalah mereka tidak mengakui Mesias itu sebagai raja. Itu yang menjadi persoalannya. Apa temanya? Apa temanya? Kristus kan? Iya, yang saya tanya Kristus kan? di dalam sekarang kamu harus akuin kesalahan kamu. Cuma. Kamu harus akuin kesalahan kamu. Kalau tadi pertanyaan saya, kamu sudah blunder menjawab. Benar tidak gak? Ada di dalam kamu sudah blunder menjawab tadi, benar gak? Perjanjian lama kau tunjukkan kamu di dalam sudah blunder menjawab di sini. Kau tunjukkan kemudian kita dalam hal ini kamu udah Indonesia di dalam Kejadian 3 nomor 15 ada kata Masaha di situ atau Al-Masih. Tunjukkan ke saya. Yesia, Targum Jonathan. Emang itu lembaga Bible Indonesia? Targum Jonathan Ben Itu Yusuf. lembaga Bible Indonesia. Saya harus kembali pada akar muasal kekristenan. Ibu saya kan tanya, Yahudi. Saya tanya kita berbicara tentang ibu dari kekristenan. Perjanjian lama yang saya tanya. Jangan kabur Juma. Bukan Targum yang saya katakan. Juma, makanya saya bilang pentingnya belajar Juma ya. Pentingnya kau belajar ya. Di sini kau dapat kuliah gratis dari saya Juma. Kau dapat kuliah gratis dari saya sini. Sudah mengiyakan. Ya, mau kita lanjut bahas tentang Kristus? Menurutmu mau kita bahas lanjut tentang Al-Masih? Boleh ngaco nih. Mau kita bahas tentang Kristus? Tapi pertanyaan saya tentang Kristus. Dengar pertanyaan saya. Mau lanjut tentang data tentang Kristus? Dengar. Eksegesis data tentang Kristus. Eksegesis. Tema saya, dengarkan temanya. Kisah para Rasul. Kita bicara tentang Mesias nih, lanjut nih tentang Mesias nih. Saya buka data Sefaria nih. Sejak kapan jadi Kristus? Lah sejak semula dia sudah ada. Oke, sejak semula dia sudah ada. Sejak kapan dia jadi Kristus? Sejak semula dia sudah ada. Pertanyaan saya. Perhatikan, sejak di Kejadian 3 ayat 15 sudah ada nih. Lihat ini. Pertanyaan saya, kalau demikian dia jadi Kristus, sejak semula Kristus dalam kekekalan masa lampau sudah ada nih. Mesias, bahkan Al-Masih dikatakan sebagai Raja Juma. Nah ini enggak, ini apa? Makanya bisa baca enggak? Coba baca. Alah. Baca. Saya juga kalau tunjuk baca dulu. Kalau saya tunjukkan Ibrani bisa baca. Juma, makanya sekolah dulu Juma, makanya aku bilang lawan aku itu harus sekolah dulu baru lawan aku Juma. Ku tunjukkan kau, silakan kau baca. Ya usah. Silakan kau baca. Udah. Silakan kau baca. Baca. Udah panik si Juma sama saya nih. Silakan kau baca nih. Saya bilang belajar dulu baru lawan saya Juma. Baca coba. Gak usah bahas Babel orang. Gak usah kau bahas Babel orang. Ditanya gak tahu kan? Gak tahu kenapa jadi sekolah teologi. Ini akibatnya. Coba kau baca. Ku pikir gurundamu ini jago. Ku jadikan cendol di sini sekarang nih. Jadikan cendol ini. Coba kau baca. Saya balik kamera ya. Nah, kita lihat teman-teman apakah betul dia bisa bahasa Ibrani ya. Coba baca Juma aku jadikan cendol di sini Jawab kita putar kamera ya teman-teman. Saya mau lihat mukamu, mau lihat mukamu Juma. Nih. Mau lihat mukamu Juma. Baca coba Juma, baca. Mana suram itu baca. Baca dong. Suram kameramu Ji. Suram kameramu. Nih. Suram baca, kameramu yang mana Ji? Soal bahasa Ibrani sama saya. Suram kameramu Ji. Balik kameramu, diskusi sama saya nih muka dengan muka nih, ayo. Baca. Kameramu balik. Dari tadi itu kita apa? Baca. Silakan. Baca kita apa itu? Baca. Saya bisa baca. Gampang saya baca itu. Gampang banget saya baca itu. Silakan. Kita kembali pada tema. Gampang saya baca itu. Jangan lari dari tema. Gampang saya baca itu. Dong. Itu tidak ada esensi dengan tema. Saya bisa baca. Saya tahu kamu mau kabur. Kamu mau kabur dari tema. Saya tahu kamu mau kabur dari tema Juma. Kamu mau kabur dari tema Juma. Mau kabur dari tema Juma. Bahasa Ibrani, harus bahasa Ibrani dulu. Ini Juma mau kabur dari tema nih. Kelihatan mau kabur nih. Baca dulu. Gurundamu ku grendel di sini, ku blender gurundamu di sini. Baca dulu dong. Jangan kabur dari tema Juma.
Baca dong. Jangan kabur. Balik Baca. ke tema, balik ke tema. Kamu bisa baca atau tidak? Udah malu tunjukkan mukanya. Udah malu dia tunjukkan mukanya ini. Udah malu. Kamu bisa baca tidak? Gampang. Ayo. Gampang saya baca itu. Yang Tapi paling saya tahu bawah, yang paling bawah, kamu yang lari paling dari bawah. tema. Saya tahu. Ini yang Kamu paling jangan bawah. lari dari tema. Jangan lari dari tema. Saya Ini yang nggak paling mau bawah. kembali pada tema. Yesus kapan jadi Kristus? Udah. Baca dulu ini dong. Oh gampang. Itu tidak ada esensi dari tema ini. Kalau debat akademis harus kembali pada tema. Lalu siapa yang jadi mayat? Dalam debat akademisi Siapa yang jadi harus mayat? kembali pada tema Juma. Siapa yang jadi mayat untuk jadi Dalam Kristus? debat akademisi kamu harus kembali pada tema. Oke, kembali kepada tema. Tidak Siapa ada yang esensi jadi dengan tema mayat? yang kamu buat. Siapa yang jadi mayat habis itu jadi Kristus? Balik kameramu, saya ingin lihat mukamu yang sudah pucat fasih itu. Balik. Ternyata nggak bisa baca ya teman-teman. Balik, saya ingin lihat mukamu yang sudah pucat fasih lawan saya. Mana balik Ternyata kamu nggak bisa baca. Juma. Ini mainan hari-hari saya. Kabur dari tema kamu. Saya tahu kamu Ini tukang mainan kabur dari hari-hari tema. saya ini. Makanya debat itu jangan dengan awam. Ini Dengan bacaan orang yang harian saya. mengerti. Udah nggak mau kamu di sekolah, lanjut ke temanya. Ini bacaan harian saya deh. Lanjut gak mau temanya. Juma mau kabur. Tidak ada esensi kau suruh baca itu. Kalau kau bilang esensi dari kita membaca ini nih. Ternyata Ketika nggak kau bisa suruh baca baca ini ya. esensi ini ada esensinya. Cuman ini doang. Ini yang ada saya esensinya. persiapkan. Ya, ada esensinya Juma. Ternyata Kalau kita nggak bisa bahas kejadian berani. 3:19 itu ada esensinya. Juma ternyata segini doang. Saya berani. Saya buka lagi kitab Ibrani saya ya. Udah Saya kasih tahu Ibrani saya ya. Udah malu dia mukanya nih, udah malu mukanya, udah malu banget nih. Malu dia. Aku kasih kau bacaan saya ya. Udahlah Juma, kalau kalah ya udah kalah, kamu udah kamu kalah. kasih aku. Makanya saya tantang kamu debat secara di room ini. Netral mau nggak? Kita berlomba baca Ibrani boleh? Kita kembali di room netral, berani atau tidak? Kita kembali di room netral, mau nggak? Saya tantang kamu debat room netral, berani atau tidak? Saya Jawab acak sekarang, ini saya bagi kita tantang baca kamu. boleh? Masa Gurunda tidak berani debat dengan saya di room netral, berani atau tidak? Bahas ini, tema ini. Saya acak ini habis itu kita Saya baca boleh? tantang kamu debat di room netral, berani atau tidak bahas tema ini? Jawab. Oke? Saya tantang kau debat di room netral masalah ini, berani atau tidak? Jawab sekarang. Tidak berani guru kamu, tidak berani ini, tidak berani ini. Kita acak baru baca boleh? Saya tantang kau debat di room netral masalah ini, berani atau tidak? Saya acak Saya dulu. tantang, jawab. Dibaca Saya dulu. tantang kau di room netral secara akademisi bahas masalah ini, berani atau tidak? Saya tantang juga baca Ibrani boleh? Kamu berani atau tidak? Tema ini Saya tantang kau baca di Ibrani room boleh? netral. Saya Di sini acak kita ini, saya bicara acak. tentang tema, bukan berbicara bagaimana cara membaca. Kita baca. Tema Yesus kapan jadi Kristus, berani atau tidak? Kagak berani. Lihat bunda gak berani jawab. Gak berani. Kita baca ini nih. Kita baca Alkitab. Dalam bahasa Ibrani boleh? Berani atau tidak? Boleh. Berani atau tidak? Saya tantang, berani atau tidak Kipli? Di room netral. Mainanmu, Bahas masalah ini, berani atau tidak? mainanmu masih rendah deh. Oh Mainanmu masih ternyata rendah. cendol, gak berani dia nih, gak berani. Pertanyaan saya, Dek. Kalau kau debat dengan orang awam yang gak bahas Bible, mungkin mereka akan bilang, oh iya, Bang Juma hebat, Bang Juma keren. Saya tantang kau debat di room netral tema ini, berani atau tidak? Ini kita sudah berhadapan di sini. Saya mau di room netral ada moderatornya. Enggak ada yang profesional. hubungannya. Berani Enggak ada atau tidak? hubungannya netral atau tidak. Itu Berani sudah atau tidak? netral Saya ini. tanya kamu berani atau tidak? Tidak ada hubungannya. Kau itu cuma udahlah dulu. Juma, berarti kamu saya anggap Dulu. kamu nggak berani. Kau nantang Nggak saya di berani. Filipina. Nggak berani Kau kamu nantang Juma. saya di Filipina. Saya Habis itu anggap kau berarti nantang kamu lagi, nggak kita harus berani terima tandang. tantangan debat saya Habis di itu room saya netral terima. dan Saya moderator terima secara tantanganmu. profesional. Malah berani saya kamu ya. saya datang Nah di ini kampus gurunda saya kamu yang berani. bilang debat dengan Juma. Nggak ada record ini teman-teman, record. Saya tanya lagi, sekali lagi, kamu berani atau tidak debat di room netral? Masalah ini kapan Yesus jadi Kristus? Ini sudah dinetralkan ini. Tidak berani Anda tidak menjawab. Tidak Anda berani tidak menjawab. Berarti takut gurunda kamu. Takut gurunda kamu. R kali bos senggol dong. Pertanyaan saya apa, Dek? Udahlah, Pertanyaan Bang Juma, saya udah. apa? Kita cukup sampai di sini ya, Pertanyaan Bang Juma ya. apa? Kita cukup sampai di sini, Siapa- kita akhiri. siapa Karena memang kau yang tidak jadi bisa mayat menjawab pertanyaan dulu? saya. Siapa Saya yang jadi ajak kamu mayat debat, dulu? kamu tidak mau. Siapa Saya sudah yang membuka jadi data mayat tentang dulu? Talmud tentang Baru Mesia, jadi kamu tidak terima juga. Kristus. Gitu Saya loh. tantang debat secara
profesional di room netral. Kamu tidak mau juga. Berarti sudah berakhir. Gurunda kamu tidak berani debat dengan saya di room profesional. Silakan. Silakan Anda angkat diri Anda setinggi-tingginya, silakan. Angkat setinggi-tingginya. Oke, Saya tantang Anda, kita akhiri sampai di sini. Sudah tidak ada lagi yang harus kita sekarang perdebatkan. saya tantang bahasa Ibrani. Tidak ada yang harus kita nggak perdebatkan bisa. lagi di sini, Sudah, karena memang sudah berakhir. Ya, sudah berakhir. Sudah, Sudahlah. tidak ada berani lagi. Oke, Cuman thank you Bang Juma. Maafkan kalau salah-salah kata. Namanya debat, jangan masukkan ke hati. Ini cuma dialog Bang Juma. Ya? Silakan. Iya, jangan gitu Bang Juma. Cuma debat ini Bang Juma. Ayo, dialog aja, profesional. Maafkan saya kalau saya salah-salah kata ya. Saya tidak butuh orang mulut besar tapi otak kosong. Lah, otak kosong gua tunjukin data gimana nya? Saya ajak kau bahasa Ibrani boleh? Saya tantang kau baca ini boleh? Otak kosong gimana? Kembali pada tema. Kamu tadi mengatakan saya harus belajar. Harus belajar Juma. Ini Juma. Perhatikan. Itu sejak semula Al-Masih itu sudah ada. Ya. Sejak semula Al-Masih sudah ada. Lalu siapa? Lalu siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Bukan ketika kita berbicara tentang Al-Masih, ketika lalu siapa yang jadi mayat untuk jadi Kristus? Di sini proto evangelium sudah ada. Injil pertama kali diberitakan dan Injil yang diberitakan adalah Mesias. Kristus. Itu pertanyaan saya, Juma tidak mampu secara akademisi dengan saya. Makanya siapa yang harus ketika kau berhadapan dengan orang yang belajar Alkitab dengan baik, kau akan kalang kabut seperti ini. Kau kalang kabut. Ya, kau kalang kabut ketika kau berdebat berhadapan dengan saya seperti orang ini. yang menilai, orang yang menilai. Memang menilai muka kamu pucat kok cuma di situ. Pucat kok di situ cuma. Pucat enggak masalah. Enggak masalah, Coba Dek. buka maskermu. Kalau bukan pucat masalah, Dek. Enggak masalah. Enggak masalah, Dek. Tidak perlu kesombongan. Saya juga tidak saya perlu udah luluh hati saya karena kamu tidak halus. perlu angkat diri. Udahlah. Ya, saya tadi mengatakan bisa Ibrani, begitu ditantang baca Ibrani nangis. Udahlah Bang Juma. Enggak usah lagi Bang Juma. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik jadi Kristus setelah menjadi mayat? Ya cukup. Siapa yang bisa dengan kamu yang halus menjadi mayat tidak dijawab. Cukup Juma ya. Larinya ke Targum. Udah selesai. Seakan-akan sudah berakhir di sini. Sudah berakhir. Tapi ternyata aku siap, syukran, barakallahu. Oke, kalau memang Bang Juma mau, saya tunggu waktunya kita cari room yang netral, kita berdebat bisa masalah kapan Yesus jadi Kristus. Disuruh ditantang kemudian baca Ibrani nangis. Terus yang kita bahas siapa yang keluar dari kubur jadi Kristus. Tapi tidak bisa larinya ke buang-buang waktuku, gak ada ilmu di sini. Ada saya cuman sederhana. Siapa yang keluar dari kubur dulu baru jadi Kristus? Tidak berani bah. Makanya sekolah teologi cuma. Ya kalau kau nggak masuk Kristen sekolah teologi biar paham. Percuma juga sekolah teologi. Tak ada artinya cuman mulut besar. Inilah akibatnya orang yang security dia punya CV kurikulumnya dari security. Mau bahas Bible orang akhir jadinya kayak gini nih. Security aja terus kau hinakan. Itu terus. Bahas terus security. Silakan kau nangis. Udah. Nangis. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tidak malu kau ngaku Ibrani, tidak bisa Ibrani. Memang saya bisa baca kok, tetapi saya nggak mau kok keluar dari Oke, ayo. Kita taruhan baca Ibrani. Lihat temakmu ya, Gurunda. Lihat ini Gurunda, lihat ini temakmu Gurunda. Malu sama temakmu. Kalau kau lari ke tema, malu sama temakmu cuma ini. Kalau kau lari ke tema, saya bertanya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Sebanding dengan saya, temakmu ini baru sama temakmu cuma. Pertanyaan saya itu loh. Mari gini, kecuali kamu buat gini cuma. Siapa yang keluar dari kubur baru diganti jadi Kristus? Bacaan hari-hari saya nih, Dek. Kecuali temamu itu adalah mari RK kita baca bahasa Ibrani. Ini temanya Yesus. Pertanyaan saya jelas. Siapa yang jadi mayat dulu baru dilantik jadi Kristus? Nggak ngerti ini temanya ini. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Ini tema. Iya, sejak kapan Yesus jadi Kristus? Sejak lahir. Bahkan kau tunjukkan di Targum. Kejadian 3
nomor 15. Meskipun di situ tak ada. Kacau kamu udah gak ada apa-apanya kau ilmu dengan saya. Pertanyaan saya, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, itu siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Gimana sih guru ini? Kupikir hebat. Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa, Dek? Pertanyaan saya sederhana lah, Dek. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Tidak dijawab, malah lari ke target. Malah menyalah-nyalahkan kemudian Lembaga Bible Indonesia. Kasihan deh lo. Saya bertanya, siapa yang di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 yang dilantik jadi Kristus? Siapa itu? Siapa yang dilantik jadi Kristus di Kisah Para Rasul nomor 36? Tidak disentuh sedikit pun. Kenapa tidak disentuh oleh si Erika, teman-teman? Karena sebenarnya yang keluar dari kubur itu yang dilantik jadi Kristus adalah si Bilisis. Si Bilisis yang keluar dari kubur dilantik jadi Kristus. Tepuk tangan. Muhammad adalah Allah yang perkasa. Tepuk tangan. Tidak tersentuh sedikit pun temanya, teman-teman. Dia malah lari ke target dan menyalah-nyalahkan kemudian Lembaga Bible Indonesia. Dengarkan orang Kristen di Indonesia. Mereka menyalah-nyalahkan Lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan salah, terjemahannya salah. Sebuah agama yang agamanya, yang kitabnya itu salah, berarti agama itu bermasalah. Makanya saudara-saudara, dia tidak berani membahas tentang apa? Dia tidak berani membahas tentang Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Ayo, jawab. Siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Udah keluar dari tema kamu, udah keluar dari. Enggak bisa dia jawab, teman-teman. Aku pikir kau pintar. Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Datang di sini kubur dirinya, teman-teman. Dia datang kubur dirinya, malu mukanya, coba lihat mukanya. Mukanya coba lihat mukanya. Siapa yang jadi mayat dulu? Pertanyaan saya. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Gak ada ilmumu, gak ada ilmumu. Usah banyak ngomong. Gak ada ilmumu. Itu pertanyaan saya, deh. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Jawab dulu yang tadi. Gak bisa jawab dia kan. Katanya Yesus sudah Kristus dari sejak dulu. Oke. Tapi yang baru jadi Kristus setelah jadi mayat itu siapa? Ayo. Siapa yang jadi Kristus setelah menjadi mayat? Ayo dong. Siapa yang menjadi Kristus setelah menjadi mayat dulu? Kristus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa, Dek? Siapa yang keluar dari kubur menjadi Kristus, Dek? Siapa itu? Udah. Kamu udah kalah sama saya, Juma. Udah kalah. Siapa, Dek? Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa, Dek? Siapa yang menjadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa? Mau pergi malu, tinggal di sini malu, serba salah dia, terpenjara dia di sini. Mau pergi lari, mau tak malu, tinggal di sini jadi sasaran empuk. Siapa yang mati dulu 3 hari setelah itu baru jadi Kristus? Itu siapa? Kalau Yesus jadi Kristus, saya katakan dari sejak lahir. Malah kau mengatakan, oh tidak, dia sudah jadi Kristus sejak di perjanjian Tuhan antara Adam dan keturunan Adam dengan iblis di dalam Kejadian 3 nomor 15. Nah, itu lebih menguatkan Bang Suma berarti. Sekarang pertanyaan saya, kalau begitu adanya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa itu? Udah, Juma? Sudah. Silakan. Oke. Yesus kapan jadi Kristus? Itu kan? Iya, betul. Iya kan? Sejak kapan?
Sejak dia lahir berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Tapi kau Apakah di dalam menambah, Taurat tidak ada? diam. Tapi kau menambah bahwa ternyata bukan sejak lahir. Saya Bukan. enggak. Kamu membawa kisah Kejadian 3 Di dalam nomor Taurat ada nggak 15. kata Mesia? Saya tanya. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang keluar Saya dari tanya, kubur? di dalam Taurat ada nggak kata Mesia? Saya tanya. Siapa yang keluar dari Pandangan kubur? orang Yahudi Kejadian 3 Jadi 15 mayat ada dulu. nggak kata Mesia? Saya tanya. Jadi mayat dulu baru menjadi Kristus. Itu siapa? Malah dia. Kok keluar tema? Yesus Kristus jadi Kristus dari sejak dulu. Oke. Pertanyaan saya, yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Udah? Pura-pura Udah? dikon. Udah nggak? Ya, jawab. Kamu mau nggak debat dengan saya di rumah netral? Debat dengan saya. Mulut besar, kerdil otak. Pertanyaan saya, Tahu yang kerdil. Siapa yang Banyak jadi gini, di mayat room Superboy dulu baru berani jadi nggak kamu? Kristus? Kamu mau nggak di room Superboy? Berdua kita. Tema ini mau nggak? Kamu mau nggak tema Yesus kapan jadi Kristus di room Superboy? Berani nggak? Ini sudah saya berhadapan denganmu. Kok Saya mau di room Superboy. Kamu berani nggak? Kok lari kemana-mana? Kita Kamu sudah mau nggak? berhadapan di sini Takut kan? loh. Nggak mau dia Kita nih. sudah Takut dia. berhadapan loh. Kita sudah berhadapan loh. Kita sudah berbicara. Biar ada berhadapan penengah yang muka. netral Kita yang sudah melihat berhadapan siapa yang muka. berkualitas dan siapa yang tidak berkualitas. Sama Pak Bom kamu berani? Sama saya mau nggak di room netral? Berani nggak? Bom lebih berkualitas dari lu. Oh, Iya. Bom lebih berkualitas. Kenapa kamu nggak berani sama saya? Bukan udah berani, ini Saya sudah. kan di bawah kualitasnya Bom. Ini sudah, Ya kan? ini sudah, Kalau ini saya di sudah. bawah kualitasnya Bom, ayo dong bisa di room Superboy ini dengan saya. sudah, Berani ini nggak? sudah membuktikan. Kalau memang saya di Membuktikan ini. kualitas di bawah Bom, berani nggak dengan saya di room Superboy Ini sudah secara tetap? membuktikan. Biar ada yang menilai kita di situ. Ini sudah Siapa membuktikan. yang akademis dan siapa yang dongok? Berani nggak? Sekarang saya tanya samamu. Takut jawab, takut nih. Targum Takut itu nih. Taurat atau bukan? Gue tanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Takut nih cuma nih. Gue tanya dulu. Takut gak berani jawab nih. Targum atau bukan? Targum itu Taurat atau bukan? Takut dia sama saya teman-teman. Guru nggak kalian takut nih. Gue tanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Wah ini takut nih orang nih. Takut nih. Targum itu Taurat atau Sama bukan? saya tanya mau atau tidak di room netral. Kalau memang saya kualitas di bawah Bom, berarti saya Justru kamu harus karena berani dong. kamu Berani di atau bawah tidak? kualitas bom saya Kamu nggak mau atau tidak? Intinya mau atau tidak? Kalau Mau atau kau tidak? sudah jelaskan, kau sudah Intinya kau jelaskan. mau atau tidak dengan saya di room netral Superboy? Kau Biar harus ada lulus moderator syarat yang profesional. dulu Mau atau dong. tidak? Lulus Akademis syarat kita di situ dulu. berani atau tidak? Kamu harus lulus syarat Berani atau dulu. tidak? Saya tanya kamu berani atau tidak? Saya hadapi Nggak Kristus berani yang keluar jawab. dari Takut kubur guru aja nggak saya tahu ini berani. dengan saya ini. Oke. Paham nggak? Takut guru nggak kamu ini. Kapan Ya, kau takut mau? dengan saya masalah ini, Kapan masalah ini kamu kamu mau? takut. Kapan Berani kamu atau mau? tidak? Saya berani. Kamu mau nggak? Mau. Ayo, kapan? Kapan? Terserahmu. Atur waktu. Oke, kita atur waktu. Kapan Iya. Yesus kapan jadi Kristus? Berani? Yes. Iya. Oke. Oke. Kita atur waktunya ya. Silakan. Oke, silakan kamu hubungi Superboy. Silakan. Ya. Oh, kok kamu silakan saya hubungi, kamu hubungi. Mau sama mau, berani atau tidak? Oh, malah ketawa dia. Malah ketawa dia. Malah ketawa nih dan ini ya. Udahlah Daeng, kamu ini sebenarnya makanya saya bilang gak usah bahas Babel orang Daeng, gak usah bahas Babel orang Daeng, gak usah. Ada Gak ngerti kau dengan Babel orang, gak ngerti kau. Parah ini teman-teman. Ketawa karena udah malu banget tuh, Bang. Udah malu. Saya sudah menyanggupi meskipun kau Oke, ikutkan level. saya akan hubungi ya, saya akan hubungi ya. Iya, silakan. Saya tinggal Oke. nunggu informasi kapan kau bisa Yesus kapan mencerai. jadi Kristus? Oke. Yes. Oke, Oke. siap. Oke, sudah di sini. Saya tinggal hubungi aja udah. Saya tinggal hubungi aja udah. Allahu Akbar. Sebentar malam bagaimana? Oke, sebentar malam saya tidak bisa. Ini hari Minggu. Jangan blokir dong. Jangan report dong. Hari Minggu saya nggak bisa. Saya ada kebaktian. Saya ada ibadah.
Oh, berarti kamu udah sanggup. Bilang aja. Bukan udah gak bisa. sanggup, saya ada Ya, kebaktian, sama, saya sama ibadah, ada tadi. misa sore saya. Saya tadi tidak mau karena kamu itu tidak ada Saya ilmu. ada ibadah sore, kalau Tapi mau kamu hari Senin. paksa saya. Jadi Kalau saya mau hari iyakan. Senin, kalau mau hari Maunya kan Senin. nanti malam. Kalau kau tidak Kalau sanggup mau hari nanti Senin, malam, ya saya sudah. tidak mau meninggalkan ibadah saya. Kalau mau hari kamu Senin, Ji. tidak bisa sebentar Hari malam, Senin, ya Ji. Kalau sudah. mau hari Senin, saya Ya ada ibadah hari sudah. Minggu. Kalau kamu Hari nggak Senin sanggup, mau? bilang aja. Hari Kalau Senin kamu mau atau nggak- tidak? Saya maunya sebentar malam. Oh, nggak bisa saya ada ke gereja. Saya ke Ya, gereja. nggak ada urusan. Ini hari Minggu, saya ke gereja. Bertanggung Nggak bisa, jawab. saya gereja Minggu, gereja sore, nggak bisa. Besok Senin mau? Dengarkan. Besok Senin mau? Targum itu Ibrani Kamu mau besok Senin atau mau? Besok Senin atau mau atau tidak? Besok saya ada kegiatan. Malam ini saya off. Oke, berarti hari Selasa mau? Selasa? Ada kegiatan saya. Malam Hari ini saya Rabu bisa. mau? Hari Rabu Ada mau? kegiatan saya. Ada kegiatan saya. Hari Kamis mau? Hari Ada Kamis mau? kegiatan saya. Malam ini aja. Hari Jumat mau? Ada kegiatan saya. Hari Malam Sabtu ini. mau? Ada Hari kegiatan Sabtu saya. mau? Ada Hari kegiatan Sabtu saya. mau? Ada kegiatan saya. Hari Minggu saya tidak bisa, saya ke gereja. Iya, artinya Sore. kok tidak bisa. Berarti kamu saya hanya Jangan nggak bisa hari kau Minggu. mulut Kamu besar. 6 hari nggak bisa. Jangan Berarti kau saya yang mulut menang. besar. Kamu jangan mulut besar. Iya, Dari kapan? saya 6 hari saya bisa. 1 hari saya nggak bisa. Kamu 6 Oke, hari silakan nggak kau bisa. tentukan. Berarti saya Silakan kau menang. tentukan. Kamu nggak bisa lebih Silakan. banyak. Oke, saya ikut lagi. Kapan? Kapan jadinya? Nggak bisa saya hari ini. Saya Kapan nggak bisa. jadinya? Kapan jadinya? Hari Senin besok. Oke, saya ikut. Oke. Jam Oke, berapa? Malam aja. Jam? Malam. Oke. Jam 7. Kita kan samakan waktunya. Oke, Saya sip. juga di Makassar. Ji. Oke, Jadi kita sip. oke. Sip dengan Jam- senang hati. Jam 8 Dita. Ya terserah kamu. Ku bilang di depan rumahmu, di terasmu, di kamarmu pun aku datang. Mau nggak besok? Yalah, tanya Oke, lagi. jam 8 malam ya. Dita Ikut ya. saja saya ikut aja bos. Oke, gitu loh Bang Juma. Nah, iya dong. Nah, gitu Nah, dah. gitu dah. Oke, sampai di situ saja yang penting udah selesai. Iya, Thank you banget. silakan bosku. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Udah Iya, janjian terima ya. kasih. Aku tunggu ya. Jangan kau tidak Oke, datang. besok ya. Tanganmu itu kau lari malah Oke, mencret ya. gimana sama Juma? Udah. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan satu debat antara para apologet Kristen melawan Ustadz Tsuma. Dan dari awal saja kita sudah melihat ya bagaimana Ustadz Tsuma ini dia terlalu banyak koar-koar saja di dalam room diskusi ini, yang pada dasarnya apa yang dia keluar-keluar itu dia tidak pahami sama sekali, apalagi semuanya berkaitan dengan kekristenan, semuanya berkaitan dengan isi atau ayat Alkitab yang dia comot dan dia tafsirkan dengan liar hanya untuk mencari keuntungan pribadi seperti itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini dia sangat luar biasa ya, luar biasa saya katakan, karena saya melihat dari pembawaannya saja, dari setiap narasi dan argumentasi yang dia bawakan ketika dia membantah setiap tuduhan liar dari Ustadz Tsuma, itu sudah sangat baik, dan pastinya semua itu karena dia dipenuhi dengan hikmat Tuhan sehingga dia bisa meluruskan setiap kebenaran yang dibengkokkan atau disalahpahami atau disalah gunakan oleh seorang Ustadz Tsuma tersebut. Ya, kita berdoa supaya melalui diskusi ini banyak orang yang menonton dan banyak orang yang boleh melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan, dan pastinya kita merindukan supaya mereka juga merasakan anugerah Tuhan, keselamatan, menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Dan bahkan kita juga terus berdoa mendukung untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan untuk mereka terus bersaksi, menjadi berkat untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa, supaya banyak orang juga yang boleh memperoleh menerima anugerah keselamatan ketika mereka mengaku percaya dalam hati mereka melalui mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Oke saudaraku, sebelum saya mengakhiri video saya di hari ini, saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan yang dimana firman ini sangat memberkati saya, yang terdapat di dalam
Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44, di situ dikatakan, tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, ayat ini menekankan bahwa kemampuan seseorang untuk datang kepada Kristus berasal dari tindakan Bapa, bukan dari kemampuan atau kehendak manusia sendiri. Dalam artian bahwa kita bisa datang kepada Kristus karena kita sendiri yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Kristus. Dalam artian bahwa kita juga tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri untuk bisa datang kepada Kristus kalau tidak ditarik oleh Sang Bapa tersebut. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai ayat ini. Yang pertama, tindakan Bapa. Ayat ini menekankan bahwa Bapa yang mengutus Kristuslah yang membangkitkan dan membangkitkan orang-orang yang akan datang kepadanya. Dan yang kedua, tindakan ada kemampuan manusia. Tidak ada kemampuan manusia. Mohon maaf, ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia tidak dapat datang kepada Kristus dengan kekuatan atau kehendak sendiri. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Bapa bekerja melalui Roh Kudus untuk menarik orang-orang untuk datang kepada Kristus. Dan yang terakhir, kebebasan untuk menolak. Walaupun Bapa menarik semua orang, namun tarikan ini dapat ditolak dalam arti bahwa setiap kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Jadi semua tergantung kita. Yohanes 6 ayat 44 ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa bekerja dalam hati manusia untuk membuat mereka terbuka dan tertarik pada Yesus Kristus. Ayat ini juga menekankan bahwa semua yang diberikan Bapa kepada Kristus akan datang kepadanya. Oke teman-teman, sekian renungan singkat atau firman yang boleh saya bagikan untuk kita semua. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita juga terus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.